Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka injar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masuk di stop. Bapak saha, abdi mas itu orang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar situ orang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badai ke mana? Saya bilang, badai ke luhur. Sabar orang, tilu orang, saya bilang. Dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar situ orang, oh bangga. Abdi ke luhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur, Pak, ke luhur, naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, gereja besar, lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang, Pak. Berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari Unsri, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang, seluas 15 hektar. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh iya, Bapak Setumorang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus. Di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak, tolong ya Pak, hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera sebagian selatan, Sumbaksel. Luar biasa Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lisa Odah. Saya bingung lihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad, nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pancung. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu nggak? Saya sendiri yang melaporkan ke Komisi Hukum, Komisi 3 Hukumnya, DPR, Kapolri Sutanto, Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen, saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja? Teteh mah Kristen. Sakit itu di sini Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang mah sadarnya cicing wae di ditu. Cicing Pak, cicing wae. Hati-hati loh Bapak, orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY, orang murtad jadi menteri. Siapa? Menteri Kesehatan, Napsi Amboy. Itu adiknya Profesor Dr. Hasan Walinono, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di Sengkang itu. Dokter Napsi Amboy. Itu Muslim Pak. Masuk Kristen. Dia itu sama-sama saya di PBHMI. Senior saya beliau itu. Nikah dengan Gubernur NTT, Emboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurdin Khalid beliau itu, dari Sengkang beliau. Udah saya bujuk istri Pak Nurdin Khalid. Tolong Bu, bisa nggak dibujuk Ibu Napsiah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog.
Karena saya ngisi di rumah Pak Nurdin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda. Sudah saya bujuk keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta? Saya nanti bantu dia ruqyah. Termasuk Luman Sardi itu. Bisa insya Allah, Pak. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Bapak punya doktrin ini loh sama anak. Bapak tahu perumahan Bougainville ini? Salah satu anak jamaahnya pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir, Pak. Masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget, Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh, Pak. Bilang apa gitu? Makanya sekarang penguatan di akidah di rumah tangga luar biasa nomor satu. Satu diantaranya apa? Dekatkan anak kepada Al-Quran. Enjoykan anak dengan Islam. Gembirakan anak ke masjid. Jadikan masjid pusat pembinaan anak Islam. Sekarang maaf. Begitu seriusnya kita di sini orang tua. Jujur, kemana anak-anak muda kita? Kenapa tidak hadir di sini? Jujur, ayo. Kalau saya anak saya paksa ke masjid ikut saya. Subuh itu anak-anak kecil saya bangun itu jam 4. Bangunnya nak, kita ke masjid ya nak, bangun nak, bangun. Nanti kalau terlalu capek kamu, habis dari masjid tidur ya nak. Tolong jawab ayah lo nak. 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga lo nak, demi Allah. 1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Yang membuat kamu masuk surga kalau Allah ridho sama kamu lo nak, demi Allah nak. Doktrin saya seperti itu. Ke masjidnya anak, bujuk anak ke masjid, banguni dengan kelembutan. Sekarang mas, maaf Pak, berapa banyak, maaf, masih ada waktu ini, demi Allah Bu, berapa banyak kita bangga anak kita pintar matematika tapi tidak bisa baca Al-Quran. Berapa banyak alumni S2 dari Jerman tidak bisa mensolat jenazah. Betapa indahnya di hari kematian kita, imam jenazah adalah anak kandung kita. Di hari kematian kita, mengkapannya itu anak kandung kita, bukan orang lain. Saya pergoki Pak, demi Allah, jamaah saya 9 sekeluarga, semua orang kaya, 5 laki-laki 4 perempuan. Di hari kematiannya sibuk nelpon saya, tolong Ustadz carikan yang memandikan ibu kami. Subhanallah, betapa sakitnya hati seorang ayah di hari kematiannya anak menjadi penonton. Betapa indahnya hati seorang ayah di hari kematiannya membuka busananya anak kandungnya, memandikan anak kandungnya, imam jenazah anak kandungnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling berhak terhadap jenazah adalah ahli warisnya, saudara senasabnya. Sab pertama anak dan mantu kita, sab kedua saudara sepupu kita, sab ketiga tetangga kita, sab keempat teman kerja. Jangan kita merapat ke depan yang bukan hubungan darah dengan jenazah. Makanya saya kalau masuk jenazah ke masjid, Pak mau jadi imam? No. Ada anak kandung nggak? Maaf ya Pak, nggak ada. Saudara kandung ada nggak? Sepupunya nggak? Dia lebih berkewajiban dari saya Pak. Bukan saya nggak mau jadi imam jenazah. Hati-hati loh Pak sekarang. Silahkan S2 ke Jerman, S3 Swedia, tapi basic agama harus kuat. Apa yang kita banggakan nanti di hari kematian kita Pak? Anak menonton jenazah kita, subhanallah. Di dunia saja sudah dipermalukan, apalagi di akhirat. Begitu diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar, apa yang kita jawab? Anak tidak bisa Al-Quran, sholat banyak tinggal. Hampir di semua pengajian yang melibatkan anak, saya tanya jujur, nak,
Kelas berapa nak? Seperti kemarin. Kelas berapa nak? Kelas 3 SMA Pak. Subuh tadi? Enggak Pak. Bisa ibu kandungnya, demi Allah senyum Pak. Bukan malu, bukan nunduk. Mana ibu kamu? Itu Pak. Senyum ibunya. Allahu Akbar. Enggak subuh dah? Enggak Pak. Sering tinggal sholat? Sering. Sholat apa? Subuh dengan Isya. Isya kecapean, subuh kesiangan. Ibunya santai Pak. Maaf ya Pak, demi Allah. Tolong kita koreksi istri kita di rumah pulang nanti, tolong kita koreksi. Bagaimana Allah membela kita? Allah biarkan akidah terluntar. Tauhid belum lurus, baca Al-Quran nggak bisa, sholat tidak tepat waktu. Mau bagaimana Allah mau menjaga kita? Makanya ittaqullah haqqa tuqatih. Jujur Pak, kita bangga kadang anak kita S2, S3, tapi kita koreksi agamanya. Sudah bisa nggak anak sholat jenazah? Kalau seandainya Allah takdirkan ayahmu meninggal, sudah bisa nggak mimpin jenazah? Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya Pak. Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak, di Pasaman itu. Disuruh sholat, maaf saya pakai bahasa Padang. Anda ada piti di masjid. Bawa yang orang Padang Pak, hati-hati sekarang. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumber loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda. Setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Makanya Pak, demi Allah, pulanglah ke kampung, pulanglah. Berjuang ini Pak, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Subhanallah. Apa yang kita benahi? Kondisi akidah, tauhid ini. Di sini Pak, gak mungkin anak mau sholat kalau tidak mengenal Allah. Subhanallah.